Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Setahun ku lewati risaumu bagundahku, terhimpit asa dalam geram, merindu fajar tak kunjung mengintai di pagiku. Hari bergulir hari, ku coba berlari pun berjalan aku terhenti. Yang terjadi biarlah menjadi, sepercik air ku temukan dalam lagumu kawan. Nada-nada menderu pelipur jiwaku, wahai kawan. Bilakah semestaku berseri-seri menari melukis mentari, kan ku coba pahami arti semua ini. Hari bergulir hari, sampaikan salamku pada semua hasrat yang terdiri. Yang terjadi biarlah menjadi, sebisik harap telah ku semai dalam syairmu kawan. Nada-nada berseru penawar sembilu, wahai kawan. Kini semestaku bersemi-semi bernyanyi jawaban nurani, wahai Tuhan. Karya karsamu membawaku menerjang batas-batas rindu di kau, terempaslah segala ragu. Nada-nada menderu melipur jiwaku, wahai kawan. Kembali semestaku berseri-seri menari melukis mentari, kini telah ku pahami arti semua ini. Bila ku selami semua hasrat ini, terima kasih Tuhan, esok hari kan selalu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat kembali berjumpa bersama saya Ribut Ahwandi di perjalanan Kojah Sastra. Untuk edisi kali ini yang ke-200 berapa sih? 62 kayaknya ya. Ya seperti biasa, saya Ribut Ahwandi menjadi kawan Anda selama 2 jam. Kita akan ngobrol seputar dunia khusus sastraan dan juga literasi. Nah, malam hari ini Kojah Sastra juga kehadiran tamu istimewa dari kawan-kawan dari mahasiswa TBI. TBI apaan sih? Taman Bermain Indonesia apa-apa gitu ya. Atau apa nanti coba deh kita akan ngajak ngobrol mereka seputar dunia panggung kampus yang belakangan ini sedang ramai di kampus dan kayaknya sih
nggak tahu ya. Apakah memang mereka sedang ada gawe yang akan sedang direncanakan, yang akan diselenggarakan atau bagaimana? Nah, kita akan ngobrol bersama. Ada 4 ya. 4 apa 3 nih? Jadinya 4 bintang tamu malam hari ini yang sudah hadir di studio. Oke, kita sapa saja langsung yang sudah hadir di studio. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Kompak nih ya. Boleh dong di spill dulu, kenalan dulu siapa aja yang hadir malam hari ini. Halo. Oke, saya Surwimullah, Heeh. mahasiswa Program Studi Tadris Bahasa Indonesia. Oh, TBI itu Tadris Bahasa Indonesia. Betul, oh. Bapak. Dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Oke, UIN Gus Dur ya kalau orang mengatakannya seperti itu. Lebih karib dengan istilah itu pada. Tapi katakanlah misalkan banyak orang terutama anak muda yang nggak ngerti Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu siapa, ternyata nama aslinya Gus Dur gitu. Oke, sebelahnya siapa lagi? Halo, perkenalkan nama saya Indri Sagita. Heeh. Saya aslinya dari Paninggaran nih. Oh, Paninggaran jauh banget. Iya. Nggak kos. Ngekos. Oke, kirain pulang ke Paninggaran. Aku yang agak repot nih. Iya, harus nganterin pulang ke Paninggaran. Paninggarannya mana, kecamatan? Iya, kecamatan. Di daerah kecamatan situ. Belum sebelum Manasuka. Oh. Iya. Kalau saya punya teman itu banyak di daerah kecamatan itu. Saya juga pernah ngisi acara tuh di lapangan itu. Kan ada tuh ya, dari kecamatan turun, terus ada tikungan, terus lapangannya di atas itu loh. Kalau dari atas berarti kanan jalan. Di atas SMK. Aduh, malam-malam ya aku nggak lihat. Nggak kelihatan. Kayaknya sih iya, benar. Itu bareng sama Mas Sabrang itu, ngisi di sana. Wah, keren ya. Keren lah saya. Indri Sagita. Terus sebelahnya? Perkenalkan, nama aku Nabila Azhara Agustina. Lebih jauh lagi dari Indri, rumah saya di Kuningan, Jawa Barat. Oh, Kuningan. Iya. Halo Kuningan. Ada juga loh pendengar kita dari Kuningan. Namanya Aganis. Dia tuh suka banget ya istilahnya respon kita gitu kalau misalkan pas dia dengerin. Jadi dia selalu WA. Ada juga pendengar kita yang dari Kalimantan juga ada. Jadi siaran Radio Kota Batik ini banyak juga yang dengerin, termasuk yang saudara-saudara kita yang di luar negeri juga ada beberapa. Ada yang dari Hong Kong juga, dia jadi TKW di sana. Jadi setiap malam itu kadang-kala dia itu nyempetin telepon pas dia sudah nggak ada kerjaan gitu ya. Dia nelpon cerita apa yang dia alami di Hong Kong. Ada juga yang di Malaysia. Jadi sekarang itu dunia radio itu dunia yang mendunia sebenarnya. Mendunia. Iya, karena selain bisa didengar lewat radio analog, bisa juga disimak melalui live streaming. Ada di RKB itu live streamingnya rkb.pekalongankota.go.id. Nah, itu webnya, nyantolnya webnya Pemkot gitu kan. Terus ada juga radioonline.com. Ada juga kalau misalkan pakai aplikasi, bisa pakai aplikasi Radio Garden. Ada juga yang lainnya Jogja Streamer. Pokoknya kita main di berbagai lini lah ya, supaya nggak ketinggalan. Ya sebenarnya bukan masalah ketinggalan ya, justru teknologi digital itu adalah teknologi yang memundurkan zaman. Iya, karena apa? Pergaulan kita luas, tapi hanya maya, Iya. nggak real, ya kan? Betul. Betul. Nah, iya kan? Akhirnya itu pemunduran, bukan pemajuan. Bisa aja. Iya dong, anak sastra gitu kan. Oke, sebelahnya yang paling ujung. Kalau tadi ada Mbak Indri Sagita, karena saya yang lahir duluan, saya R. Penara Gita. Menara kita. Kalau ini lebih jauh lagi kayaknya ya. Ada. Wah, ya. Ya kita kan sebenarnya udah saling ini sih ya. Oh iyalah.
Kan udah lama ya. Iya. Oke, nah ini ya itu dia ya. Ada Mas Surya Wibowo, ada Mbak Indri, ada Nabila, ada juga Pena. Nah, kita malam hari ini mau bermain, ya bermain aja biar kata-katanya jauh lebih enak gitu ya. Bermain mengenai dunia panggung di kampus. Nah, ini bukan ngobrol tanya jawab ya, tapi lebih kita ngobrol aja deh gitu. Ngobrol aja sebelum menuju ke apa yang mau kita tuju. Saya kira penting juga, saya pengen ngerti bagaimana sih respon dari teman-teman ketika dunia kampus hari ini seperti apa sih? Aku pengen ngerti dulu deh. Menurut teman-teman, jangan sama ya. Mulai dari siapa dulu ini? Nabila dulu, boleh yang jauh dulu ya. Yang jauh Kuningan kan. Namanim jangan lupa. Soalnya kan Presentasi. Kuningan dekat dengan Jakarta gitu kan. Nah, Iya. gimana ketika melihat kampus UIN Gus Dur yang luar biasa megah, luar biasa luas gitu kan, Iya. dengan vibe-nya yang begitu. Aku sebenarnya awalnya gak nyangka kalau di Pekalongan itu ada kampus yang sebagus itu gitu, karena sebelum daftar kuliah itu aku masih nyari-nyari kampus mana yang kira-kira bisa aku masukin. Nah, karena nggak boleh jauh juga dari saudara sama orang tua, jadi disuruh ke Pekalongan. Oh, ada saudara berarti di Iya, sini. ada saudara. Oh, oke. Terus berarti semester berapa sih dirimu? Semester 5. Semester 5 berarti kan sudah 2,5 tahun nih. Iya. Nah, apa yang kamu rasakan selama 2,5 tahun itu? Selama 2,5 tahun di sini yang aku rasain itu panas. Tapi itu jujur, bener panas. Iya. Panas itu. Panas. Biasanya kalau di rumah itu saya nggak punya kipas sama sekali di Kuningan. Oke. Sama sekali nggak punya kipas. Karena suasananya itu adem kayak sekarang ini. Beda banget sama Pekalongan, kipas satu itu nggak mempan gitu. Makin dikipasin makin kayak disembur naga gitu. Oh, gitu ya? Iya. Oh, pantes ya. Tetangga suka ngipasin. Soalnya lain. Beda lagi. Oh, beda ya. Konteks banget. Beda ya. Nah, oh gitu. Tapi kalau perkuliahan gimana? Dunia perkuliahan? Perkuliahan asik sih, teman-temannya karena nggak berubah ya dari semester 1 sampai semester 5 ini kita karena jurusan pertama juga jadi nggak berubah sama sekali. Masih ini ya istilahnya masih sepaket gitu ya. Iya, sepaket. Paket hemat. Oh gitu. Tapi asik sih ceritanya Nabila, keren banget bahwa ternyata di Kuningan itu nggak ada kipas. Di sini kipas 10 aja kayaknya nggak mempan, malah justru semakin panas kayaknya. Iya, dunia memang begitu panas di sini emang. Itu harus diakui. Saya yang orang Pekalongan aja kadang-kadang ngeluh soal panas itu tadi. Nggak tahu kalau Nabil siapa Indri kan Paninggaran. Iya. Adem tuh. Iya. Indri gimana Indri? Kuliah aman? Aman, alhamdulillah. Suasananya sama, panas yang pertama. Panas sama berdebu ya di Bojong itu, panas berdebu. Tapi untuk perkuliahan ini semester 5 lagi pusing-pusingnya. Apa yang bikin pusing? Ini udah mulai ngajuin proposal. Proposal apaan? Proposal skripsi. Emang sudah harus semester 5 sudah harus ini mengejar skripsi? Iya. Oh, Pengen cepet. akselerasi ceritanya. Wah. Jangan lulus Gitu. cepet-cepet loh. Nah, iya. Aduh, Nanti jodohnya jauh loh. pengen jauh Pak. Lulus di jauh. waktu yang tepat. Lulus Bukan di waktu yang yang tepat. tepat. Aku aja lulusnya tepat waktu loh. 14 semester. Pas lah. Pas banget. Karena aku tidak mau menyanyiakan apa ya istilahnya Kesempatan yang jatah. diberikan. Iya kan jatah waktunya yang gitu kan. Tapi kalau cewek biasanya gitu sih ya. Rata-rata Iya. pengennya lulus 8 semester, bila perlu 6 semester lulus Iya. gitu ya. Emang senyebelin itu kah kuliah sampai akhirnya pengen cepet lulus?
Tugas-tugasnya sih lebih ke nyamperin. Pak dosen, Bu dosen, tuh ya mahasiswanya jangan banyak-banyak tugas, kasih aja tugas satu untuk satu semester bikin riset. Sama aja itu. Beda kalau riset itu bisa nih kamu objeknya satu tapi nanti bisa subjek objek kan ada objek penelitian kan ada dua tuh, objek formal dan objek yang objek penelitian itu. Nah, objek formalnya yang dibikin sesuaikan dengan mata kuliah. Jadi misalkan saya neliti tentang kambing, saya akan melihat dari sisi kesehatan, saya akan melihat dari antropologi, saya akan melihat dari sisi bagaimana peternakan dan lain sebagainya. Cuman objeknya sama, satu kambing itu di kampung itu gitu loh. Dengan kacamata yang berbeda. Yes, nah itu akan melatih kita berpikir secara kreatif. Iya kan? Satu objek aja, nggak usah banyak-banyak. Kebanyakan objek pusing. Kita aja dikasih masalah satu aja susah kan kadang-kadang. Ya kan? Iya, betul. Nah, ini kuliah lagi nih aku. Kalau dosennya aku kayaknya pada seneng nih ya. Pak Mulis. Oh itu Pak. Kode nih Pak ya. Kode. Nah, oke. Kalau Surya gimana, Surya? Ya, yang saya rasakan kalau dari semester ini ya sedikit gedebak-gedebuk Pak. Why? Kenapa? Jadi pas dulu saya masih ingat ya, datang ke sini kan pertama itu bahas tentang antologi puisi ya dulu itu. Pak. Iya. Oh iya ya. Iya. Sudah ada karya belum? Udah banyak dari TBI sebenarnya. Oh, kenapa nggak dikabarin aku? Nah, dulu kan masih dapat amanah jadi ketua HMPS, alhamdulillah. Oke. Sekarang kita udah datang lagi ke Koja Sastra dengan ya alhamdulillah diamanai lagi sebagai ketua Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia se-Indonesia. Woi, se-Indonesia. Se-Indonesia. Gila. Pusing dong se-Indonesia. Nah, makanya itu. Ngurusi sekampus saja pusing. Ya. Karena gedebak-gedebuk itu. Oh, ini kayaknya calon lulus 14 semester. Jangan sampai. Sampai aja. Organisasi lulus tapi ya tetap lulus harus lah. Lulus adalah lulus, organisasi tetap harus organisasi. Iya. Berarti lebih prioritas organisasi. Aduh. Karena di belakang tuh. Iya, sekarang itu mudah kok. Lulus itu soal gampang. Yang nggak gampang itu adalah mencari pengalaman hidup. Betul, Pak. Itu kan. Nah, supaya punya pengalaman hidup ya itu tadi berorganisasi. Itu. Apalagi cocok kan dengan basic kita yang bergerak di bidang bahasa dan sastra Indonesia. Itu. Tapi kemarin itu aku nge-live di TikTok itu ngobrol banyak tuh soal seharusnya orang-orang yang belajar bahasa dan sastra, terutama itu ya calon guru lah katakanlah seperti itu harusnya menjadi orang yang polimet. Polimet itu orang yang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau nggak ada bahasa, ilmu nggak bunyi. Betul. Iya. Ya kan? Iya. Iya. Ilmu nggak bunyi, mau fisika mau biologi nggak ada semua. Antropologi, sosiologi, ekonomi semua nggak ada. Karena induk awal dari ilmu pengetahuan adalah bahasa. Sekalipun dia ada filsafat di situ. Nah, disitulah filsafat itu kan boleh dibilang salah satu cara mempermainkan bahasa. Nah, makanya mahasiswa pendidikan tadris bahasa Indonesia itu mestinya juga belajar biologi, belajar matematika, belajar apapun itu supaya akhirnya tahu bahwa ketika nanti ngajar di sekolah nih ya, jadi akan lebih menarik. Nggak cuman ribet ngurusi mau tambah makan sama dengan gitu. Padahal itu memakan itu nggak penting karena makan itu sendiri sudah kata kerja, nggak perlu kata tambahan imbuhanmu. Iya kan? Baru tahu kan? Nah, sudah lebih ngerti. Iya kan? Sudah kata kerja aktif. Beda kalau kata kerja pasif, dia harus dikasih awalan di. Itu bahasa lo ya. Tapi itu bisa ngomong soal filsafat bahwa
kata kerja itu ada yang memang nggak memang bisa dibentuk karena imbuhan, tapi juga memang dasarnya adalah kata kerja. Itu dosen. Oke. Nah, kalau Pena aku nggak perlu tanya lah. Jangan ditanya lagi. Nggak usah ditanya. Dia sudah terlalu lama di kampus ya. Wirawiri. Wirawiri di Saya justru Pekalongan. balikannya, kalau ini nggak nyangka di Pekalongan ada kampus sebagus itu. Kalau saya nggak nyangka kok kampus bisa jadi bagus gini ya. Oh iya, iya, iya dia kan melalui proses itu. Banjir toh. Heeh. Saya nggak nyangka kok kampus bisa jadi bagus ya. Iya ya. Sebetulnya. Aku juga nggak nyangka ternyata kampusnya pindah ya. Kampusnya pindah. Padahal kalau misalkan masih di sana lumayan tuh. Wah, lahan pekerjaannya wah bagus tuh. Kalau pindah ini agak effort ya, kemana-mana harus ya sedikit apa ya keras kerjanya gitu. Oke, nah kalau kita bicara tentang kampus pasti dong kita bisa ngomong tentang dunia kreativitas mahasiswa. Nah saya pengen ngerti nih apa ya pandangan seorang Nabila yang dari Kuningan melihat kreativitas mahasiswa di Pekalongan seperti apa di kampus UIN terutama. Lumayan beragam ya kreativitasnya, banyak banget mahasiswa khususnya yang karena aku bukan anak yang aktif di kampus ya, aku biasa cuma ngelihat teman-teman sekelas pada keren-keren bisa bikin sebuah penelitian, kan kreatif gitu loh. Aku gak kepikiran bikin penelitian yang apa namanya kayak jurnal itu ilmiah. Nah terus diajakin juga bikin antologi puisi di kelas, dan aku baca puisinya keren-keren, Pak. Kapan ya aku bisa nonton bukunya nih? Wah, Suryo nih gimana sih? Bisa dibaca di perpustakaan UIN Gus Dur udah ada, Pak. Oh udah ya? Iya. Aku mampirnya ke sana yang harus menyempatkan waktu. Tenang, dari HMPS juga lagi ini Pak, lagi proses nerbitin buku antologi dari karya-karya dari HMPS TBI teman-teman. Oke, aku tunggu deh. Siap, boleh Nanti saya aku nanti. dikabarin beneran loh. Baik Pak. Nanti kalau pas sudah terbit aku datengin ke sini. Karena sudah ada yang booking juga nih. Sekarang itu Koja Sastra semakin banyak yang booking. Ada seorang penulis ya, dari Pekalongan yang berminat untuk promoin bukunya. Gitu. Terus kemudian ada juga yang anak Pekalongan cewek, dia sedang menulis novel, proses penerbitan mungkin sedang proses ya. Nah ini juga sudah kontak saya untuk kapan saya diajak ke siaran di Koja Sastra. Wah semakin menarik sih sebenarnya. Tapi itu ya dunia kreativitasnya sudah tumbuh dan hidup ya. Kalau Indri gimana deh? Kamu termasuk mahasiswa yang kreatif apa enggak nih? Sedikit kreatif. Surya langsung kenapa sih Sur? Sedikit kreatif itu maksudnya sedikit kreatif banyak apanya? Ya masih ikut kayak pembuatan jurnal dan lain sebagainya. Saya masih sering gitu ikut. Oh lebih banyak ke ini ya, ke ilmiah ya? Iya ilmiah. Akademik Terus ya? terus juga sama kayak pembuatan puisi, antologi puisi, penerbit. Terus baru kemarin kita nerbitin cerpen juga, buku cerpen banyak, dan aku lihat teman-teman juga pada kreatif banget, kayak gak nyangka kok bisa ngangkat tema ini buat cerpen ini gitu loh. Oke. Itu ini kan cerpen ya, nantilah kapan-kapan lah itu dibahas. Jangan sekarang, nggak seru dong, nanti lain cerita. Nah, tapi lebih banyak terlibat di mana di penelitian dirimu? Kayak bahasa, penelitian bahasa. Penelitian bahasa. Iya. Apa sih yang menarik dari penelitian bahasa? Kayak kita tuh meneliti tentang dialek seperti itu ya. Jadi menurut saya itu cukup menarik, apalagi kayak Pekalongan sendiri tuh walaupun sama-sama bahasa Jawa tapi tuh berbeda-beda gitu. Kayak saya Paninggaran tuh kan ngomongnya apa, siapa. Kalau di sini kan opo, sopo gitu. Ya karena kan jadi Paninggaran itu cukup menarik.
ketarik sama Banjarnegara. Iya. Kan? Jadi apa? Dan lebih banyak berkomunikasi dengan saudara-saudara kita di Banjarnegara. Iya, iya. Karena akses ke sana jauh lebih pendek, gitu, jauh lebih dekat dan secara sosiologi kan tingkat hubungan relasi ekonominya kan di sana. Iya. Kalau ke Pekalongan kan jauh. Biasanya jualan sayur, ya Iya, kan. Artinya hanya ke pasar-pasar. Yang itu yang bisnis besar-besar, gitu kan. Kalau yang masyarakatnya biasanya ke sana. Maka kemudian interaksi itu yang membuat bahasanya jadi A gitu ya. Iya. Oke. Menarik tuh. Sudah jadi penelitiannya bahasa tentang pendengaran gitu. Sudah. Terbit sudah di jurnal. Belum, masih Ah. nunggu. Oh, nunggu kapan? Nunggu kapan? Nunggu siapa? Itu kan biasanya kalau publish jurnal itu kan nunggu direspon dari itu jurnalnya. Oh, penerbitnya Ya, ya. penerbitnya, Ah. iya. Bayar nggak sih kalau mau nerbitin kayak gitu tuh? Ada yang bayar, ada yang gratis, tapi prosesnya kalau gratis tuh ya cukup lama gitu. Aneh juga sih ya menurutku ya. Kita udah effort untuk bikin penelitian, nulis, bikin laporannya, dijurnalin, kok bayar ya? itu juga jadi pertanyaan. Ya kan, logikanya gimana? Gimana sih ah? Oke, Surya. Dunia kreativitas di kampus gimana? Ya, kita lihat dari sisi mungkin anak-anak Kalong atau aktivis-aktivis kampus ya. Adanya program studi Tadris Bahasa Indonesia itu memberi warna baru khususnya kepada UIN sendiri. Kalau dulu di organisasi-organisasi kita jarang banget kegiatan itu diwarnai dengan kegiatan yang diselingi oleh sastra. Namun gitu ya. masuknya TBI, wah, kayak kemarin acara-acara dari HMPS, terus acara dari organisasi ekstra, kita selipin karya-karya dan penampilan-penampilan dari teman-teman yang di TBI. Entah itu baca puisi kah, terus main lakon dan lain-lain. Wah, itu warna Banyak baru. ya, minatnya masih gede ya untuk mahasiswa terhadap puisi gitu. Wah, cukup besar kalau di UIN. Apalagi kalau teman-teman baca puisi khususnya dari Tadris Bahasa Indonesia itu dinanti-nanti sama para petinggi kampus. Karena sering kalau ada dari kegiatan dari petinggi kampus, mungkin di fakultas maupun universitas, itu ngadirin dari teman-teman yang bahasa Indonesia buat puisi kah, atau tampil yang lain-lain lah. Gitu ya. Makanya sekarang dosennya pada rajin nulis puisi juga. Wos, terbit. Karena beberapa waktu lalu kan saya juga melihat beberapa dosen UIN suka nulis puisi juga. Pada saat kemarin peringatan Hari Santri Nasional ya. Itu ada yang nulis puisi dengan bahasa Arab. Tapi pembacaannya gaya Indonesia gitu. Mestinya gaya Arab gitu loh. Aku berharap seperti itu. Jadi langgamnya langgam Arab dengan bahasa Arab. Jadi akan lebih terasa bahwa ternyata membaca puisi dalam langgam Arab itu berbeda dengan membaca puisi ala Indonesia. Kalau dalam seni tradisi sastranya di Arab, syair ya, lebih tepatnya syair ya. Syair itu biasanya dilantunkan kayak orang kiroah kayak gitu. Jadi lebih indah gitu. Aku menanti loh, kok ini jadi kayak bahasa puisi bahasa Indonesia, cuman di bahasa Arab kan gitu. Eman-eman banget. Eman-eman banget. Saya berharap seperti itu. Jadi nanti ada warna, ada sesuatu yang memang pembeda gitu loh. Berbeda itu kan bagus, ya kan? Artinya semakin kita berani tampil beda, itu artinya kita punya sikap, kita punya kita bisa memosisikan diri secara tepat, kita berada di mana kan gitu. Oke. Masih akan panjang obrolan kita, jangan kemana-mana, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif di Koja Sastra. Dan sebelum lebih panjang lebar lagi obrolan kita, saya persembahkan terlebih dahulu satu lagu dari Nonaria, Sampul Surat, sebuah nomor lagu yang diambil dari karyanya Ismail Marzuki.
Sepuluh tahun yang telah lalu, di suatu pagi yang cerah, datanglah sepucuk suratmu yang telah lama ku nantikan. Betapa riang rasa hatiku, tak dapat ku simpan jua. Segera ku buka sampulnya dengan penuh pengharapan. Tetapi apa dayaku, di saat itu kecewa. Yang ku terima hanyalah sampul kosong belaka. Walaupun hatiku remuk redam, sampulnya ku simpan jua, agar jadi kenang-kenangan selama hidup di dunia. Oh, tetapi apa dayaku, di saat itu kecewa. Yang ku terima hanyalah sampul kosong belaka. Walaupun hatiku remuk redam, sampulnya ku simpan jua, agar jadi kenang-kenangan selama hidup di dunia. Agar jadi kenang-kenangan selama hidup di dunia. Masih Anda simak Koja Sastra dari FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif bersama saya Ribut Tauhidi dan kawan-kawan dari Tadris Bahasa Indonesia Win Gusdur. Ya, kita masih ngobrol seputar dunia perkuliahan dulu deh, biar ini ya, biar tahu bahwa ternyata oh gini ya mahasiswa. Jadi mahasiswa tuh sebenarnya nggak ada senengnya sama sekali sebenarnya, lebih banyak susahnya ya. Oke, nah ini kalau kita ngomongin dunia panggung di kampus, sebenarnya cukupkah kampus memberikan panggung bagi mahasiswa menurut teman-teman? Kalau menurut saya sendiri, sebenarnya kampus itu masih tahap ya untuk penyempurnaan pemberian ruang atau panggung kepada teman-teman khususnya yang ya bergerak di bidang bahasa dan sastra Indonesia. Karena dari segi masih kurang untuk kita bermain peran dan lain-lain. Tempat-tempatnya itu masih belum punya sendiri yang benar-benar eksklusif mah untuk tampil teater kah, penampilan puisi kah, itu kita masih mungkin dalam tahap untuk ke situ atau membenahi biar teman-teman itu dari
segi infrastruktur itu terdukung ya, seperti itu. Emang penting ya infrastruktur. Kalau dari saya sendiri punya cukup mendukung, karena kalau kita pun kalau main pentas ya Pak, di ruangannya yang besar banget, kan suara kita harus keras. Nah, itu harus ujung-ujungnya sewa dan lain-lain. Oke. Kita kan sadar bahwa mahasiswa ya pasti finansial lah tetap. Oh, gitu ya. Finansial. Tapi kan malah justru beneran kalau misalkan kita dapat gedung yang luas gitu. Artinya kan berarti ada peluang untuk istilahnya membuat sebuah pementasan yang sekiranya ditonton oleh 1.000 orang gitu loh. Nah itu kan bagus. Katakanlah misalkan butuh sarana dukungan, misalkan sound system, saya kira juga pasti ada. Jadi kalau misalkan pentasnya sebesar itu ya mau tidak mau sound system, nggak harus teriak-teriak, gitu kan. Dan sekarang sebenarnya pentas teater tuh sangat dimudahkan dengan teknologi kok, gitu kan. Saya juga sangat mendukung kalau misalkan ada teman-teman mahasiswa yang merasa mampu nih, wah saya bisa nih mendatangkan 1.000 penonton, saya mau bikin pentas teater kolosal, katakanlah pentasnya di Student Center misalnya, wah nyewa berapapun, oke. Nah, cari sponsor, gitu, iya kan, cari sponsor, terus kemudian kan bisa seperti itu. Menurutku tinggal bagaimana kemudian daya juangnya teman-teman sih menurutku. Iya, keseriusannya sampai seberapa, atau jangan-jangan sekadar ya yang penting apa ya, ini tugas kuliah aja gitu. Tugas kuliah. Nah itu kalau sudah kayak gitu pikirannya hati-hati tuh, bener. Selama hidupnya akan seperti itu, beneran. Selama hidupnya sampai nanti akhir hayat seperti itu. Yang penting tugasku selesai. Padahal tugas sebagai manusia nggak akan pernah selesai. Betul. Iya kan? Iya betul. Itu. Kalau cara berpikirnya seperti itu bahaya banget, bener. Karena saya banyak menghadapi teman-teman yang seperti itu ketika harus ternyata cara berpikirnya kayak gitu. Ya sudah, dia mentok di situ. Dia nggak berkembang kemana-mana, dia nggak bisa istilahnya mengembangkan diri dan membuka seluas-luasnya jejaring ataupun yang lain. Orientasinya sebatas pada yang penting saya dapat keuntungan, bukan value. Nah, ya laba istilahnya, finansialnya tercukupi tapi value nggak ada, sia-sia dong hidup. Itu. Kalau Indri gimana, Indri? Dunia panggung kampus menurutmu gimana? Menurut saya sih penting ya, tapi ya kalau di UIN ini tuh masih tahap sama, tapi sebenarnya ada SC itu kan sebenarnya bisa digunakan, tapi kayaknya kita perlu ruangan yang benar-benar khusus untuk pementasan gitu. Pentas teater itu ya? Iya, kayaknya Oke. lebih. Oke Pak Rektor, Pak Profesor Dr. Zainal. Iya, harus dipikirkan karena apa ya? Kampus Sugio Pranoto aja. Bukan aku membandingkan ya. Sugio Pranoto yang di Semarang kampusnya nggak begitu gede kan. Tapi namanya gede kan, keren. Di sana aja ada tuh ruangan yang memang khusus yang sudah disiapkan untuk pementasan, pertunjukan gitu. Jadi ketika misalkan teman-teman mau bikin pementasan itu nyaman, mau nonton film itu bisa digunakan, multifungsi lah. Nah, UIN yang sedang berkembang saya kira sangat, UIN Gus Dur ya yang sedang dikembangkan ini saya kira sangat-sangat punya peluang untuk menangkap itu. Gitu, fasilitas-fasilitas semacam itu memang mestinya diadakan. Karena apa ya, kalau kita hanya berada di dunia akademik melulu capek. Iya betul. Iya kan? Pikiran itu bolehlah ya diberdayakan, tapi rasa juga jangan dilupakan. Rasa itu jangan ditinggalkan. Wah. Karena kalau rasa ditinggalkan nanti jadi gampang emosian. Hampa. Orang tanpa rasa itu jadi perasaan aja deh.
Nabila. Dari Kuningan. Dulu SMA punya pengalaman dengan dunia panggung di sekolah. Nggak pernah pentas, bener-bener pentas sih. Tapi pernah nonton atau setidaknya gitu? Pernah di desa ada sebuah pementasan anak-anak PAUD. Hey, Kebetulan nah. adik aku yang pentas. Oh, kirain ada masyarakat kampung di sana pentas gitu ya. Oh, anak-anak PAUD. Iya. Oke. Berarti ini hitungannya Nabila ini ya agak lumayan asing ya dengan dunia pentas gitu ya. Nggak terlalu asing sih karena aku sendiri senang sama namanya dunia perfilman, apalagi Oh, acting. oke. Biasa nonton di ponsel aja sih Pak, Ah. kayak film-film, terus cara acting gitu. Oh gitu ya. Iya. Tapi hati-hati ponsel itu kadang-kala menjebak. Informasinya yang diberikan sepotong-sepotong sesuka hatinya si pembuatnya gitu kan. Jadi nggak begitu kompleks karena dunia acting itu nggak sekadar seni peran ya, tapi lebih dalam lagi bagaimana kita menghayati diri kita sendiri, kehidupan kita sendiri. Oh gitu ya. Kalau Pena aku nggak usah nanya. Pen, menurutmu Pen, kampus zaman dulu masih di bawah dengan kampus yang sekarang di atas gitu, dengan luasan yang luar biasa luas, dari satu gedung ke gedung lain aja kan jalannya kalau jalan kaki Gojek harusnya. ya, lumayan kan. Wah tayal kan, dari pintu gerbang masuk ke gedung apa itu student center aja, ya ampun, ini kayak ini jalan dari Radio Kota Batik sampai ke alun-alun kayaknya. Iya kan, tinggal dikasih jogging track aja tuh, bagus. Jadi nanti lari-lari di kampus. Nah, ada nggak perubahan, Ben? Perubahan yang secara apa nih? Ya, maksudnya apakah jauh lebih berkembang atau justru mengalami kemunduran gitu? Kalau dari kultur mahasiswa sendiri, itu kalau menurut saya malah lebih yang dulu waktu mungkin kita masih di zaman purba, di kampus yang sebelumnya. Nah setelah sekarang udah bagus ini, yang menjadi keresahan saya sendiri sih kalau melihat mahasiswanya, kok mahasiswanya dapat fasilitas yang lebih baik, tapi kritis mereka terhadap kampus itu jadi hilang nih, jadi berkurang. Jadi itu berbanding terbalik. Dan kreativitasnya juga ini ya, kayaknya agak lumayan. Ya. Emang lumayan zaman dulu sih, Ben. Aku ngelihat. Mungkin juga karena apa ya? Kalau di istilahnya dalam itu, kadang kemiskinan itu bikin orang jadi kreatif ya. Iya betul. Nah, akhirnya ketika waktu kita belum dapat fasilitas, belum punya apa-apa nih, kita dipaksa untuk muter otak. Iya loh, dulu itu ada pementasan itu berkali-kali ya. Iya. Hampir bisa dikatakan setiap tahun itu pasti ada pentas, paling minimal 2 kali pentas. Ada tuh UKM Teater Zenit kalau tidak salah itu bisa pentas di Geraha Mahasiswa waktu itu. Dan apa ya, dengan segala macam keterbatasan yang dipunya gitu loh. Akhirnya kreatifnya digali, tapi Ya. setelah saat ini kampusnya berkembang malah, dan kalau misalnya saya mengamati lagi ini nih di jurusan yang baru malah yang menjadi pusat perhatian yang sekarang aktivitasnya justru dipanjang. Aktivitas apa? Perkuliahan itu terjadi dipanjang di kampus yang lama. Gitu. Itu saya lihat ada sedikit apa ya, kayak oh ini bener nih, ini mahasiswa tingkat univ nih, yang kampus yang menjadi univ gitu. Artinya mereka punya semangat yang benar-benar mahasiswa untuk kelas kampus universitas. Iya. Bukan lagi kalau yang di sini yang kebanyakan yang sudah lebih dulu di Kajen itu, dari Bojong itu, perubahannya memang benar-benar Iya. apa ya, kultur untuk menemukan mahasiswa nongkrong di pojok-pojok kampus kemudian mereka diskusi sekarang jarang. Oke. Sebentar ya, aku mau terima telepon dulu. Kayaknya ada yang telepon. Oh, iya. Jadi nggak? Oke, jadi.
Oke deh, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Halo. 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 Nah, nggak jadi. Oke deh, kita putus ya teleponnya. Saya melihat memang kayaknya apa yang kamu lihat ya nggak jauh beda sih dengan apa yang saya lihat gitu ya. Mungkin karena bukan masalah keterbatasan saja jika kalau saya melihat bahwa lingkungan di sekitar ini kan baru ya, perkampungan baru istilahnya. Jadi baru tumbuh dan belum muncul kebutuhan-kebutuhan yang seperti itu di lingkungan sekitar. Jadi akhirnya barangkali itu yang akhirnya membuat kreativitas mahasiswa di kampus UIN yang baru ini di sana itu agak lumayan harus bekerja ekstra keras untuk bisa ke up gitu. Terus akses menuju ke sana itu kan agak effort ya. Betul. Ya kan? Saya aja kalau misalkan dapat undangan ke sana acara ke UIN, kadang-kadang mikir banget. Jauh. Bukan masalah jauh. Habis itu mau kemana? Karena Itu penting banget. Itu kalau di penting banget. kota mungkin banyak ya, kita habis dari Wancang mau ke Jetayu bisa. Iya, nongkrong Iya. dulu. Benar. Iya. Kampus Iya kan? kajian jauh kemana-mana. Iya kan, jauh Iya. kemana-mana. Kemarin aja habis nonton dari teater Zen itu, aku juga ini mau kemana nih? Habis ini mau ngopi kemana gitu kan? Terus kita ya udah deh kita turun aja dulu gitu. Yang penting kita turun aja dulu, cari deh. Nggak ada yang asik, nggak ada yang asik gitu. Adanya kafe-kafe gitu. Oke sih kafe, oke lah, mungkin vibe-nya enak ya. Ada kafe-kafe yang menawarkan suasana cozy banget atau misalkan homey banget. Tapi kan persoalannya nggak sesederhana itu. Saya butuh tempat yang bisa untuk ngobrol. Kadangkala kafe itu nggak enak untuk ngobrol. Apalagi setelan musiknya, wah, volumenya keras. Aduh, harus teriak-teriak. Wah, ini kayak kerja di pabrik ya. Itu. Nah, akhirnya ya udah pulang deh gitu. Sebenarnya pingin istilahnya tinggal untuk beberapa saat gitu ya, beberapa lama gitu di kampus ngobrol gitu. Tapi suasananya kok sepi, hening, kanan kiri gelap gitu kan. Iya, betul. Nanti kalau ada penampakan coba gimana coba? Malah jadi cerita horor. Aduh, jadi cerita horor dong. Nanti jadi ini dunia lain gitu. Nah, itu yang kadang-kadang aku pikir seperti itu. Ya kalau Surya sih nggak menangi ya, nggak sempat ngerasain bagaimana dulu di kampus yang di Panjang itu keren banget zaman itu. Bukan aku membandingkan ya, tetapi ini untuk menyemangati teman-teman yang ada yang sekarang menempati kampus yang baru. Harusnya kreativitas yang dimunculkan, aktivitas yang dimunculkan jauh lebih effort lagi, lebih keren lagi, lebih masif lagi. Karena fasilitasnya sudah ada, terus bahkan spot-spotnya kan banyak banget tuh untuk nongkrong di kampus. Cuman saya ngelihat kok banyak yang muspro ya, nggak termanfaatkan untuk nongkrong gitu loh. Padahal keren banget loh, kampus kalian tuh keren, dan aku ngerasain, aku kadang-kadang kalau mampir di situ tuh setelah acara, ya ada yang mau ngajakin nongkrong di kampus gitu loh, nggak harus ke kantin, sudut-sudut kampus aja, entah itu di taman, tengah taman, atau katakanlah di teras kampus, udah begitu acara selesai, panitia sibuk sendiri gitu loh. Wah, aku mikir, kayak gini ya sekarang ya, emang sih bagus sih dari sisi protokolernya bagus. Disambut terus sampai ke lokasi acara, setelah selesai udah deh nggak ada istilahnya saya masuk ke transit lagi. Aku tuh paling nggak suka kalau masuk ke ruang transit, nggak bisa udut. Satu itu, yang kedua nggak nyaman dengan saya hanya memandang tembok dan tembok. Saya butuhnya adalah ketika di sana itu nongkrong di depan, terus kemudian ada lalu lalang orang ya,
tonton aja. Iya betul. Itu asik, jauh lebih natural. Jadi kita bisa komentari, ih orang itu gitu kan. Iya kan, gibah itu kan asik banget. Salah satu. Juga ke itu ke Iya. danau. Ini ya mengakrabkan orang-orang itu kadang-kadang gibah loh ya. Kita sepakat untuk menggibah orang yang sama gitu loh. Aduh. Oke, nah kawan yang ingin gabung ya boleh ya lewat telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Ada saya sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung di 0855420912 ada Pak Iwan di Api-Api Wonokerto. Nah di Wonokerto itu kemarin baru ada pentas tuh bulan lalu kalau tidak salah. Nah itu keren banget yang main anak-anak Pak SD sampai SMA. Nggak nonton ya? Sayang banget. Itu layak ditonton dan layak diapresiasi. Saya sampai ngomong ke kepala dinas waktu itu, ada PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Saya ngomong bahwa Bu, ini harus didukung nih sama pemerintah daerah. Bila perlu, ini kasih modal buat dikelilingkan seluruh dunia. Komentasenya keren karena tema yang diambil juga keren. Tradisi dongo sesaji atau nyadran kalau orang pesisir bilang. Nah, apalagi bahasa pengantarnya bahasa Jawa gitu. Loh, nanti nggak mudeng. Loh kan nanti kan ada translator. Nanti ada yang bagian nggak penting kok Bu. Kalau sudah ngomong soal karya itu sebenarnya kita nggak harus memaksakan diri. Katakan misalkan kita punya puisi nih mau dibaca di forum sastra internasional, terus harus diubah bahasa Inggris, enggak juga, sudah beda rasa. Saya pernah loh melakukan itu, jadi saya baca puisi dalam bahasa Indonesia, yang nonton itu ada penyair dari India, Pakistan, terus kemudian ada dari Perancis, ada dari Afrika Selatan dan lain sebagainya. Itu 6 benua terwakili, ada dari Denmark juga, ada dari Jerman. Ketika selesai baca puisi, beberapa penyair yang hadir di kesempatan itu langsung merapat nih ngobrol. Dia ngomong bahwa saya suka gayamu baca puisi gitu. Dan saya paham dengan caramu yang seperti itu tadi, saya paham bahwa puisimu itu ngomong soal ini kan gitu. Jadi orang bisa sangat mengerti walaupun secara bahasa mungkin ada jarak gitu. Ya kan kita punya bahasa ekspresi. Iya. Ruang seni itu bahasa, nada dan lain sebagainya itu sebagai sebagai sarana untuk mengantarkan emosi gitu. Oke, nah itu keren banget di Api-Api. Saya sampai mengapresiasi dan saya akhirnya mengusulkan kalau bisa ini dikelilingkan se-Indonesia, bila perlu sampai ke beberapa negara, menjadi duta budayanya atau duta keseniannya Indonesia yang mewakili Kabupaten Pekalongan. Kan keren. Tapi saya belum melihat nih apakah nanti akan ada upaya itu gitu kan. Harapannya sih bisa karena yang menarik itu selain anak kecil ya, anak-anak SD ya yang main, itu semua digarap total oleh anak-anak muda di situ. Keren banget. Sampai musiknya, sampai apapun itu. Dan itu aku respect banget. Dan actingnya bagus banget. Untuk anak sekecil itu ya, anak-anak SD, gila ini anak actingnya udah main ini. Udah main banget ekspresinya, sampai ketika tokoh si ibu-ibu juragan itu kehilangan anaknya itu, dia itu beneran nangis tapi terkontrol. Kalau nangisnya nggak terkontrol kan pasti geru-geru kan. Dia enggak, dia masih bisa dialog, masih, artinya dia masih bener-bener sadar dan yang tapi itu dari dalam itu loh, itu yang mahal banget, pengalaman yang mahal. Aku nonton pementasan yang dahsyat banget, garapan
teater rakyat, teater tradisional, semi ketopraan. Keren banget, keren. Sayang kalian nggak nonton. Iya, kadang-kadang penting banget loh nonton pementasan ke kampung-kampung biar teater kampus itu atau dunia kampus itu nggak terpisah dari masyarakat. Karena kampus itu adalah bagian dari kampung, bukan kampung bagian dari kampus. Iya kan? Iya. Kampung adalah kampus itu adalah bagian dari kampung. Karena mahasiswanya dari kampung semua. Iya, Nggak ada kan mahasiswa yang berasal dari kampus ke kampung kan nggak ada. nggak ada. Iya. Iya, iya, iya. Mas Zainal ya, oke deh. Nanti kalau misalkan lu dipanggil Pak Rektor nggak apa-apa. Siap diskusi saya. Oke, nah Pak Iwan ngapain ini? Oh ikut gabung dari Iwan api-api. Oh cuman gitu ya. Oke deh, terima kasih. Pak Jafar di Kali Lembu Karang Dadap juga ikutan gabung. Terima kasih. Yang lain silakan yang mau ngabsen aja juga boleh, ataupun yang mau nanya-nanya ke bintang tamu kita pada malam hari ini juga oke-oke aja ya. Bisa melalui saluran telepon 02854244474 ataupun melalui WhatsApp di 085420912. Nah, kita masuk ke bagian berikutnya. Saya ingin ngerti nih, selain kreatif dalam menulis, berkarya, di apa aja sih yang dilakukan di Tadris Bahasa Indonesia? Banyak sekali ya. Salah satunya ini kita akan mengadakan pementasan drama juga. Oke. Apa judulnya? Jangan Menangis Indonesia karya Putu Wijaya. Oh, Jangan Menangis Indonesia Putu Wijaya. Oh, itu karya lama ya. Iya. Kenapa ngambil itu? Pas awalnya itu kita itu dikasih tema tentang konflik sosial. Nah, saat itu kita tuh dicari saran dari dosennya, itu setiap anak harus mengajukan satu judul. Nah, pada saat itu cuma ada 2 orang yang mengajukan judul. Yang pertama ada Rumah di Tepi Jurang sama ini Jangan Menangis Indonesia yang diajukan oleh Abil. Iya, akhirnya saya menyarankan untuk kalau misalnya kalian mengajukan judul, nanti ada presentasinya sekilas tentang Gambaran dari naskah itu. Dan ternyata voting paling banyak itu Jangan Menangis Indonesia yang diajukan oleh Abil ini. Ya keren dong. Bill, dari mana kamu dapat inspirasi ngambil naskah itu? Dari demo yang kemarin ada. Demo emang kenapa demo? Kan kemarin lagi ribut banget demo ya, terus ada permintaan hak-hak itu, hak-hak yang 27 tambah berapa? Oh iya, 17 tambah 8. Iya, 17 tambah 8. Nah, itu kan banyak yang tentang korupsi gitu kan. Orang-orang pada minta kejelasan tentang uang-uang yang dipakai itu. Nah, terus aku nyari di Google, cuman ngetik drama tentang korupsi, muncul langsung itu naskah Putu Wijaya. Oh, gitu. Iya. Banyak sih sebenarnya ya. Kalau kita bicara naskah yang berbicara tentang korupsi itu banyak banget, terlalu banyak. Tapi ketemunya itu. Iya. Terus kamu pelajari gitu. Cuman dibaca sekilas waktu itu karena waktu disuruh ngajuin judul terus disuruh presentasi itu cuman waktu beberapa menit doang di waktu kelas kajian drama itu. Jadi aku pelajari sedikit doang, aku presentasiin di depan teman-teman ngevoting. Udah. Oh, ini untuk mata kuliah ini ya, penugasan mata kuliah kajian drama. Betul. Iya, Siapa dosennya? Pak Muhlis. Oh, Pak Muhlis. Iya. Oke deh, aman. Pak Muhlis, bagi-bagi job lah. Aku mau kok. Tapi kayaknya ada aturan yang agak lumayan ketat ya sekarang ya kampus ya. Iya, betul. Oke, nah setelah kemudian itu sempat didiskusikan dulu pemilihan judul itu. Sempat didiskusikan sebentar aja waktu hari Jumat itu langsung ditentuin juga hari itu juga.
ceritanya gimana sih? Nyeritain dramanya tuh menurutku lumayan absurd ya, karena setiap adegan itu loncat-loncat. Terus si tokoh utamanya juga jadi peran yang serba bisa gitu. Jadi si A bisa, jadi si B bisa, jadi si C juga bisa. Oke. Tapi memang karakternya naskah-naskah karya Putu Wijaya memang absurd. Absurd. Iya. Iya. Apapun itu, ada yang bahkan novelnya aja absurd Putu Wijaya. Novel yang pernah saya baca itu Telegram yang kemudian difilmkan, yang main salah satunya aktornya adalah Sujiwo Tejo, absurd banget. Bahkan di filmnya pun jadi absurd. Susah loh, menangkap makna di balik adegan yang absurd dalam sebuah film itu jauh lebih susah daripada kita nonton teater. Karena kalau nonton teater itu kita langsung ada interaksi secara emosional ya. Iya. Karena kita melihat bentuknya gitu, vibe-nya dan lain sebagainya. Nonton film itu kan vibe nggak kita dapetin. Iya. Iya. Nah, yang ada kita duduk manis di depan layar yang lebar gitu kan. Terus dengan semprotan freon gitu kan. Ya kan. Nah, terus iya audio itu bagus karena di bioskop. Cuman kan kita nggak langsung bersentuhan. Iya. Nah, itu Betul. kelebihan dan kelemahan film dan teater. Nah, kalau teater itu kita bisa jadi tahu karena secara emosional disadari atau tidak disadari antara aktor dengan penonton itu sebenarnya terkonek, Iya. ada hubungan. Karena penonton itu selalu berharap adegannya akan seperti ini, gitu kan, dia di dalam angan-angannya, gitu kan. Ternyata enggak, misalnya, wah dia akhirnya ngerasa, wah salah nih, salah tebak nih. Kok bisa? Nah, kok bisa kayak gini? Terus dia akhirnya mikir lagi dan mikir lagi. Ya itu bentuk pementasan yang menurutku sangat menggugah itu di situ. Oke. Setelah itu berapa bulan yang lalu nemu naskahnya? Berarti awal bulan September kemarin. Wow, Awal bulan September. September, Oktober, November. Wah, lumayan pendek ya persiapannya Iya. ya. 3 bulan ya. Iya. Iya. Ya Mbak, 16 SKS. Ya. Oh iya ya. Iya, dari semester. Sesuai. Awal. Itu dia jebakannya di situ, jebakan Batman-nya. Mestinya kajian drama itu 4 SKS. Oh, gini. Kenapa saya bisa ngomong 4 SKS ya? Idealnya ya. Iya. Karena ngomong drama itu karya yang kompleks. Betul. Unsurnya banyak. Iya kan? Bikin bingung. Satu itu kita harus benar-benar memutar otak untuk memahami naskah, kemudian nanti ketika digarap, ya kan, 4 SKS. Iya. Harusnya. Ya minimal 3 SKS lah minimalnya. Kalau 2 SKS itu terlalu sedikit, Iya. karena emang waktu latihan kalian nggak dihitung. Kayak Di luar. Di luar jam Di- matkul. Iya kan? Iya. Mestinya dihitung. Wah, Iya, harusnya. iya, harusnya. Karena ada effort di situ, ada pembelajaran di situ. Latihan itu belajar loh. Kan latihan nyetir misalnya, belajar nyetir kan, belajar Iya. memahami karakter mobil, karakter lalu lintas, depan belakang, sisi kanan kiri. Iya kan? Iya. Pak Melis nih. Tulis sama. Ya, itu bisa itu kajian drama itu 3 SKS. Berbeda dengan kajian fiksi katakanlah cerpen. iya. Itu agak lebih ringan. Iya. Ya kan? Agak lebih berat itu di puisi. Bobotnya harus dilihat sebenarnya. Baru harinya susunan kurikulum itu genah. Oh iya ya, drama itu kompleks. Karena ngomong soal garapan pementasan drama itu kan nggak cuman ngomongin bagaimana aktor bisa berlaku, ngomong tentang setting, ngomong tentang lighting, ngomong tentang ilustrasi musik dan lain sebagainya. Belum mempersiapkan untuk pementasannya, misalkan butuh penonton juga. Iya. Kan ada kepanitiaan. Nah itu kan juga belajar manajemen. Harusnya itu bisa diintegrasikan dengan mata kuliah lain, misalkan kewirausahaan.
bentuknya adalah sajiannya adalah membuat event. Nah, 3 SKS lagi. Terus, dapet tuh. Rampung dong semester. Udah selesai kuliah kalian nggak lama-lama. Bisa Sayangnya- cita-cita Indri. Sayangnya kewirausahaan udah semester lalu. Iya. Harusnya bareng dengan ini. Kalau kewirausahaan kalian ngapain pas waktu kewirausahaan? Jualan, Enggak, itu kewirausahaannya itu spesifik ke literasi gitu. literasi. Iya. Gimana tuh bentuknya? Itu berarti nanti disuruh buat karya yang bisa dijual yang berhubungan dengan literasi gitu. Jual buku. Susah. Iya. Waktu itu saya jual itu speaker tapi isinya cerita-cerita dongeng, pengantar tidur. Susah nyari membelinya. Kalau event jelas terukur, gampang banget ngukurnya. Oke, mau ngukur cara kualitas bisa, mau ngukur kuantitasnya juga bisa. Kuantitas bisa dilihat dari penontonnya, penjualan tiket gitu kan. Iya, betul. Kualitasnya ngomong soal quality control, kualitas pementasannya, dan bagaimana penggarapan eventnya. Wah, sudah dapat semua. Itu manajemen. Itu kewirausahaan kompleks. Karena sudah ngomongin tidak lagi kewirausahaan itu kan kalau kamu jualan kayak gitu kan akhirnya kamu hanya bertarung sendirian kan. Iya, betul. Nah, kalau di sini event itu kan tim. Iya. Akhirnya bisa ngomong artinya arti pentingnya kerjasama satu sama lain. Kewirausahaan banget kan. Iya. Wah, Sayang sekali udah sayang lewat. sekali. Wah, semoga aja ini Pak Mulis dengar ya. Trail of error. Ya nggak apa-apa. Maksudnya sebenarnya semua mata kuliah itu bisa diintegrasikan menjadi satu bentuk sajian. Ya kan, misalkan ada kajian drama, terus kemudian ada manajemen pendidikan juga bisa dimasukkan ke situ. Bagaimana kemudian belajar bersama-sama gitu kan. Nah, itu bisa sebenarnya. Tinggal kreativitas saja sih. Kesepakatan antar dosen. Selesai, tugasnya satu untuk beberapa mata kuliah. Loh, kan dosen tinggal nonton terus kasih penilaian. Simple, mereka juga enjoy, menilainya juga enjoy dengan tampilan. Enak itu jadi tugas akhir. Mata kuliah metodologi bisa masuk. Mata kuliah metodologi penelitian. penelitian, ya. Karena ngomongin soal bagaimana bedah naskah. Ayo coba. Sastra. Ini nanti share. Langsung nih share. Iya, sebenarnya itu kompleks. Dunia seni pertunjukan itu dunia yang sangat kompleks. Nggak sebatas bagaimana kita nampilin gitu ya, tapi juga ngomongin tentang manajemen. Terutama manajemen sumber daya manusianya. Keuangan itu nanti. Itu hanya sarana gitu. Oke, nah kapan itu mau dipentasin? Tanggal 13 Desember. 13 Desember. Iya. Desember 13 itu hari apa sih? Hari Sabtu, pas banget buat malam minggu. Oh, kan. malam minggu. Kenapa sih kalian selalu seneng di malam minggu gitu? Kan besoknya free, jadi mungkin ada teman-teman yang kerja, terus juga teman-teman yang masih sekolah bisa turut hadir di acara teater tersebut seperti itu. Kan kerja sekarang itu 5 hari kerja sekarang. Ah. Kan bisa ambil malam Sabtu gitu. Bisa libur gitu. Malam minggu ya. Iya. Malam minggu. Jadi akhirnya bisa ngedate gitu ya. Iya. Wah. Di mana kampus? Di kampus di GPT lantai 3. Ruang. GTT itu apaan sih? Gedung perkuliahan terpadu. GPT. Oke. GPT. GPT ya. Iya, GPT. GPT. Gudang Gerudang. Gedung. Ya, hampir-hampir Gedung. di gudang gitu. Kan di gudang. Gedung. Iya, betul. Gedung perkuliahan terpadu. Terpadu. Di lantai 3. Iya, lantai 3. Oke. Oh, yang ini ya, yang luas itu ya. Iya, luas. betul. Yang Bapak waktu itu pernah ngisi di situ. Itu apa nggak kendala tuh kan jarak lantai dengan plafonnya juga nggak terlalu tinggi.
Ya nanti bisa mungkin kita setting agar bisa lah sekreatif mungkin ya. Nah, kita Oke, juga Oke. diarahkan langsung sama Mas Bena yang notabene udah cukup lama berkecimpung di dunia teater. Oke deh. Mentorin. Percaya deh kalau itu. Percaya. Oke, siapa lagi nih yang gabung di 08554209112? Ada Pak Jafar lagi dengan WA yang sama. Oke, sebelum dilanjut kita rehat dulu untuk sejenak. Kita simak dulu satu. Ini grup band yang satu ini keren banget. Band ini lahir di sebuah daerah yang memproduksi genting, dan mereka menggunakan genting sebagai alat musik. Keren ya, gendeng. Nah itu deket Kuningan deh kayaknya, Majalengka tahu? Oh, belakang gunung. Majalengka. Jati apa kan sana itu? Alah, ya ampun, Majalengka itu kan ada Jatiwangi. Jatiwangi itu saya pernah datang ke sana dan saya pernah ketemu dengan grup band ini. Ada juga yang emak-emak itu, band emak-emak yang sempat viral juga di TikTok. Itu emak-emak dari Majalengka tuh yang bicara soal kredit gitu kan, bicara soal ekonomi susah dan lain sebagainya. Wah itu keren, emak-emak loh itu. Kalau yang ini yang anak-anak muda seumuran kalian yang pakai genteng itu untuk alat musik, dan serunya lagi sekarang dia itu dilirik oleh dunia internasional. Setiap tahun mereka bikin acara tahunan, dan di tahun ganjil biasanya, di tahun ganjil 3 tahun ganjil ya, itu biasanya eventnya jadi internasional. Keren, itu keren banget. Dan pemainnya beberapa, ada juga band yang lainnya. Jadi mereka tuh ya kelompok masyarakat yang sebenarnya produsen mereka tukang-tukang kuli-kuli bukan kuli bangunan, kuli yang bikin genteng itu sampai mereka bisa bikin band sendiri, dan ada 1, 2, 3 band. Keren. Udah banyak ya? Iya, ada yang mama, ada yang kuli panggulnya itu, bahkan ada yang anak mudanya. Nah yang kuli panggulnya ini yang bikin genteng itu ada lomba binaraga. Dan itu ngangkat genteng adegannya, wes keren, itu jadi teater banget itu, wes seru. Saya nonton pementasan mereka seru, jauh lebih asik banget. Dan bagi saya hal-hal semacam itu sebenarnya perlu untuk kita baca, perlu untuk kita tonton, sehingga kita tidak merasa bahwa kita sudah berada di atas angin, enggak gitu. Semakin kita berkeliling ya, belajar dengan daerah-daerah lain, kita akan semakin menemukan kelemahan kita itu di mana gitu. Iya, apalagi kan dirimu sudah Indonesia nih, wajib keliling-keliling. Iya, wajib keliling-keliling. Ada banyak komunitas di luar sana yang saya kira juga sangat menarik untuk dilihat. Jatiwangi itu daerah kelahiran salah seorang sastrawan terkenal yang tidak pernah lulus SD. Siapa? Siapa coba? Aku gak tahu. Ayo Prosidi. Oh, iya tahu. Aku pernah baca bukunya Haji Prosidi. Dan pernah jadi dosen di Jepang. Bayangin, nggak pernah lulus perguruan tinggi, tapi bisa ngajar mahasiswa di Jepang. Anda lulus S1 belum tentu sampai ke Jepang. Ngajar lagi. Ironis. Iya kan? Why, kenapa? Kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Oke, satu lagu dari band Lair, Tanah Bertuah.
Koja Sastra akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Punya karya puisi, cerpen, atau esai, atau rekaman pembacaan puisi, rekaman pembacaan cerpen, atau juga rekaman musikalisasi puisi kamu. Kirimkan saja ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Karya kamu akan dibaca dan diulas di Koja Sastra. Simak acaranya hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik setiap Kamis pukul 19 sampai 21.00. Kamu juga bisa pantengin via live streaming di channel YouTube Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan kita bangun peradaban, dengan teknologi kita bangun kemajuan, dan dengan sastra kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Salam sastra, salam Koja Sastra. Aduh, usaha lagi seret banget. Tagihan numpuk, modal makin tipis. Aku butuh dana cepet ini. Tenang Din, kamu udah coba ke PT BPR BKK Batang belum? Mereka lagi ada promo bikin FOMO loh. Promo bikin FOMO? Emang ada apa? Ada banyak hal. Salah satunya nih, suku bunga kreditnya cuma 0,67% per bulan flat. Kamu bisa ajukan mulai dari 100 juta dan cicilannya bisa sampai 48 bulan. Tapi cuma sampai 25 Desember, Din. Wah, itu sih solusi banget buat aku. Yuhu, promo bikin FOMO dari PT BPR BKK Batang Perseroda hadir buat kamu yang butuh dana cepat dan ringan. Suku bunga kredit cuma 0,67% per bulan, flat tanpa kejutan. Plafon kredit mulai dari 100 juta rupiah dan angsuran bisa sampai 48 bulan. Buruan, program ini cuma sampai 25 Desember. Jangan sampai ketinggalan, apalagi nyesel di akhir tahun. Langsung aja ajukan ke kantor pusat operasional Jalan Yosudarso, Karangwidoro, Batang. Telepon 0285 391178 atau WhatsApp di 0813 2914 3536. Bisa juga ke kantor cabang terdekat. Cabang Batang Kota, cabang Tulis, cabang Gringsing, cabang Limpung, cabang Bawang, cabang Reban, cabang Wonotunggal, kantor kas Pecalungan, dan kantor kas Pasar Batang. PT BPR BKK Batang, solusi kredit tanpa ribet. Pria iki lur, nembe arep main game, internetnya nge-lag. Dian. Bodoh, aku ya kaya kuwi. Sepenak-penak ndelok drakor, malah mubeng-mubeng tok internete. Aduh. Jajal ID Play bae. Aku ya jajal loh. Internete yo kencenge pok, full fiber optik. Nek ono gangguan cepet ditangani. Customer service wah 24 jam buka terus lho. ID Play, paket internet sing jos kuwi po? Yo, streamingnya aman, main game lancar, tur wis akeh sing nganggo. Kanggo rumah tangga, kantor, perusahaan, rumah sakit, nganti sekolahan. Wis kok kuwi yo regane ora larang. Wah, jos gandos. Langsung ganti ID Play ah. Uripe ben ora kakean drama. Nah, kok kuwi ra. ID Play, solusi internet dari PT Trans Indonesia Super Koridor sebagai ISP nasional yang berkantor pusat di Arta Gading, Jakarta. Mulai dari Rp179.000 20 Mbps per bulan, kamu bisa dapat gratis 1 bulan dengan bayar 5 bulan di awal atau
atau gratis 2 bulan dengan bayar 10 bulan di awal. Hemat banget kan? Kunjungi kami di Jalan Setia Bakti nomor 9 Podosugih, Kota Pekalongan. Hubungi 0285 4439 659 atau WhatsApp ke 0812 2480 9925 sekarang juga. ID Play, internet cepat, hidup lebih hebat. Anda masih menyimak Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik.
Masih Anda simak Koja Sastra dari FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Yang terakhir tadi yang Anda dengar itu band yang berasal dari Belanda, Amsterdam, tepatnya di kota Amsterdam. Jadi semuanya bule yang nyanyi sampai pemusiknya, tapi mereka sangat menyukai lagu-lagu Sunda terutama. Nah, kemudian mereka bikin band bernama Nusantara Beat. Mereka sering banget konser di Eropa keliling, bahkan beberapa kali kayaknya sampai ke Bandung. Nah, ini keren banget. Nah, ini sebatas sebagai referensi aja bahwa ternyata musik kita ini diminati oleh banyak orang di luar sana. Sementara kita sendiri kadang-kadang nggak meminati. Oke, nah kita lanjut lagi obrolan kita di malam hari ini. Masih menyisakan waktu cukup panjang, sampai 24 menit ke depan. 24. Nggak terasa ya? 1,5 jam sudah kita lewati. Nggak kerasa sama sekali. Ya kan? Makanya. Jadi kita fokus ngomongin soal pementasan yang mau digarap oleh teman-teman Tadris Bahasa Indonesia berkenaan dengan tugas kajian drama ya. Betul. Ini persiapan sudah sampai mana nih? Udah masuk tahap lighting. Lighting song sudah mulai lighting. masuk. Ya. Oke. Proses reading berarti dari awal sudah lama ya? Sudah. Aktor ada berapa orang berarti? Sekitar Kurang lebih 13 ya. Iya, 13-14 orang. Banyak Banyak banget. banget. Lumayan. Banyak banget. Sutradara siapa nih? Kebetulan aku. Mantap, sutradara. Kenapa ambil posisi itu? Ya karena aku yang kemarin ngasih apa namanya? Idenya. Ngasih idenya. Oh, kalongan banget ya. Tanggung jawab. Oh, kalau kasih ide langsung, wah kamu yang garap gitu. Itu nggak mendidik itu. Pendidikan itu bukan begitu. Ya kan, ketika ada ide, ya dipikirkan bareng, kira-kira ditentukan siapa orang yang layak untuk mendirect. Disesuaikan dengan kapasitas dan kapabilitasnya. Wah itu. Jadi nanti membiasakan diri untuk memahami posisi masing-masing. Itu penting banget loh. Jadi kalau misalkan saya nggak punya kapasitas untuk jadi kepala sekolah misalnya, kalau sudah di sekolah, ya jangan minta pengen jadi kepala sekolah. Dan jangan mau ditunjuk. Kecuali kalau memang sudah nggak ada orang lain lagi nih, ya udah gitu loh. Nah di kita ini kayaknya budaya itu yang kayaknya belum muncul ya. Betul. Iya kan. Artinya jujur itu kan bukan hanya berkata jujur. Iya. Jujur pada diri sendiri bahwa saya memang bukan di sini, saya ada di sini gitu. Nah itu kan kayaknya. Iya kan. Jarang banget loh muncul yang kayak gitu. Itu penting banget. Karena itu nanti kayaknya dalam naskah itu juga akan bahas soal itu, bagaimana orang menempatkan diri secara tepat dan bagaimana orang memosisikan diri secara jujur, ya kan? Gitu. Aku belum baca naskahnya sih, tenang aja, biar aku penasaran. Aktor ada 13 orang, sudah latihan semua, berarti masih proses latihan? Iya, masih proses latihan. Apa? Penggabungan berarti kan Buat sinkronisasi antara lighting terus keluar masuk panggung. Oh gitu ya. Ya. Nah kalau penentuan aktor ada casting? Ada. Itu Tapi balik lagi kita voting rame-rame lagi. Kira-kira menurut pandangan teman-teman kayak gimana? Karena dari aku sendiri aku gak ada basic apa-apa di dunia teater gitu. Oh nggak apa-apa, namanya juga belajar kan. jadi malah itu awalnya tuh kita semua anaknya di kelas itu disuruh baca naskahnya dulu. Iya. Nah setelah baca itu nanti itu kan kumpul buat lingkaran. Nah itu ditunjuk kira-kira yang cocok sama tokoh ini tuh siapa. Nah ada yang ngajuin nih misal 3. Nah mereka suruh dialog pas tokohnya itu. Nah nanti di vote lagi siapa yang kira-kira paling cocok nih di tokoh itu gitu.
Oh gitu ya. Iya. Oh, iya. Soalnya nggak ada yang basic di teater jadi cukup susah. Tapi nggak apa sih, itu hal baru ya Iya. dalam penentuan aktor itu. Ya karena ya sebenarnya bukan masalah ada atau nggak ada basic di teater ya. Saya pikir sebenarnya ini yang namanya ya harusnya sih idealnya ya ketika penentuan itu ada dampingan sih menurutku. Minimal dari dosen lah, dosen pengampu. Didampingi nggak waktu itu? Nggak ada. Ini jalan sendiri terus dari awal sampai terakhiran. Oh mungkin ini supaya kalian belajar mandiri. Iya, betul. Karena udah mahasiswa, Iya. bukan lagi anak TK atau anak SD gitu kan. Tapi yang paling lucu kan di penentuan saya, Pak. Gimana sebagai tuh? tokoh. Jadi saya nggak ikut baca itu, yang baca naskah dan di situ kan kayak mini casting lah. Jadi disuruh peranin ini dan itu. Jadi pas itu ceritanya itu lagi ngisi materi di UIN Kediri. Di bahasa Indonesia juga lewat IMAFCI. Nah, teman-teman tuh pas tanggalnya ngisi materi di Kediri tuh. Jadi pulang-pulang di kereta kok saya masuknya ke aktor, perasaan saya nggak ikut acting, nggak ikut castingnya iya, nggak Soalnya- ikut casting. Soalnya tuh cowoknya cuma 4. Nah, satu ini tuh nggak bisa kayak introvert gitu, nggak bisa masuk. Nggak masuk. Di pementasan. Jadi kan cuma sisa 3. Ya harus 3-3-nya harus digunain. Oh gitu. Tapi alhamdulillah, Pak, karena sebab itu jadi kita bisa explore yang kalau kita kan di naskah itu bener-bener kita main peran banget. Kalau kita kan jauh banget dari keseharian kita. Kalau kita kan kalau jadi biasanya orang yang punya di apa ya, jabatan strategis kan harus punya wibawa dan lain-lain. Wah, ketika main peran itu lepas semua itu. Disuruh jadi orang gila ya, bener-bener orang gila, kita lusuh, kita apa ya, bener-bener gila, lepas dari yang melatar belakang itu lah. Tapi tidak selamanya orang gila itu lusuh loh ya. Oh iya. Ada orang gila yang ngerapi. Oh betul, Pak. Itu beda lagi. Tapi berjas. Beda lagi. Terstruktur. Kan ada kan. Banyak sih. Udah nggak usah dibahas. Offset. Tapi naskah itu ngomong itu kan. Iya. Jadi nggak offset. Kita kan udah ngomong Naskah. Iya, udah benar-benar menceritakan seperti itulah. Naskahnya kan bercerita tentang polemik bagaimana kemudian bukan orang Indonesia ya, tapi manusia di dunia. Gitu ya. Manusia di dunia itu selalu ada yang punya sifat serakah, ada sifat yang pura-pura, itu pura-pura baik tapi maksudnya untuk menguasai dan lain sebagainya kan gitu. Betul. Nah makanya kayaknya timbang penasaran naskahnya seperti apa, pementasannya seperti apa, nonton aja deh. Nonton aja tanggal 13 Desember ya. 13. Oh Desember. Aku ada acara nggak ya? Moga aja nggak ada. Soalnya Desember udah mulai melingkari kalender. Iya, tanggal 7 aku ngisi di 2 tempat. Sorenya di UIN, malamnya di Batang. Tanggal berapa lagi? 25 sudah ada yang booking. 25 loh, hari libur loh, bayangin. Aku kan pingin cuti ya. Nah aku pingin Natalan dong, sekali waktu gitu loh, menikmati Natal gitu kan. Asik banget, masih ada acara. Tapi nggak apa-apa lah, lumayan lah cuan. Tambahan gitu kan. Nah itu daripada korupsi kan, mendingan cuan yang kayak gitu, halal tuh. Gitu. Sesuai naskah. Iya naskah loh ini. Naskah. Korupsi. Iya itu. Nah korupsi itu disebabkan oleh keserakahan sebenarnya. Kesalahan. Manusia yang serakah itu pasti korupsi. Dan ada peluang. Peluang itu bisa diciptakan. Iya kan, keserakahan itu menciptakan peluang untuk berbuat jahat. Oh iya juga. Iya kan. Contoh sederhana, kurang kaya apa Fir'aun? Iya kan. Fir'aun loh ya, aku ngomong Fir'aun.
Namrud lah ya, Namrud. Iya, Namrud. Kurang kaya apa dia? Dia seorang kaisar, seorang raja. Semua kekayaan dia punya. Terus dia apa ya? Masih aja menganiaya orang. Kan apa ya? Paradoks harusnya. Pandangan kita harusnya memandang itu paradoks. Orang sudah cukup masih nyiksa orang. Iya, iya juga. Kan paradoks kan? Iya. Kita nggak pernah mikirnya itu sebagai paradoks. Iya kan, mentang-mentang berkuasa terus kemudian dianggapnya boleh-boleh. Kita menormalisasi kekuasaan yang menyiksa orang loh ya. Iya, iya. Iya kan? Iya, betul-betul. Harusnya orang yang berkuasa itu mestinya semakin baik dong, Iya, semakin menolong bijaksana yang lemah. kan? Iya, betul. Logikanya kan gitu. Iya. Ini enggak. Malah semakin menginjak-injak. Iya kan? Itu paradoks. Tapi kenapa kita menormalisasi itu? Why? Karena kita sudah dibangun struktur berpikirnya untuk seperti itu, bahwa hidup adalah kompetisi. Ya nggak sih? Iya. Cara gak sadar ya. Iya kan? Secara Iya. nggak sadar hidup adalah kompetisi. Maka kemudian orang berlomba-lomba ingin mencapai kan pada posisi puncak. Lupa bahwa kalau kamu dapat di posisi puncak sebenarnya yang kamu harus lakukan adalah bijaksana. Mengangkat yang di bawah. Mengangkat yang di bawah. Jangan lupa bahwa orang yang di bawah kalian itu adalah orang-orang yang jauh lebih banyak jumlahnya secara jumlah ya, secara kuantitas. Tetapi jangan lupa bahwa kalau nggak ada mereka kamu nggak di atas gitu loh. Nah itu. Jadi kekuasaan yang menyengsarai orang lain itu adalah paradoks harusnya. Iya. Nah Indonesia apa? Jangan menangis itu Indonesia. ngomongin soal itu paradoks itu. Gitu. Nah, yang mau dijadikan sasaran atau target penontonnya siapa nih? Pertama sih yang paling banyak ya Mm-mm. itu adik-adik kelas TBI ini dari semester 1 sama semester 3. Terus umum. Nah, itu untuk umum, bukan hanya di kalangan mahasiswa saja, tapi ya di luar mahasiswa juga bisa ikut nonton. Kita juga kan memberi bahwasannya ini loh pementasan teater di kampus seperti ini. Mungkin ada perbedaan antara yang di kampus dan terus teater-teater yang dari kalangan pelajar dan juga mungkin teater-teater yang dari komunitas seperti itu. Bisa Oh ada gitu bedanya. ya. Jadi nanti siapapun boleh nonton ya. Iya, Termasuk tukang becak, Boleh. apalagi satpam gitu ya. Penting bawa tiket. Tapi satpam kampus perlu loh diajak nonton. Gawat Pak. Nanti yang jagain motor siapa? Lah, kan panitia. Gitu Gantian, kan. gantian. Rolling. Pak sampean ini aja deh, tak kasih hiburan, sekali-kali menikmati hiburan. Terus biar motornya yang jaga teman-teman. Iya, sebagai rasa terima kasih kita kepada satuan pengaman di kampus. Kadang-kadang perlu juga loh kayak gitu tuh. Hal apa ya? Berterima kasih itu kan nggak harus ngasih sesuatu ya, tapi memberi kesempatan untuk menikmati hidup. Wah, iya kan? Betul. Sekali waktu mereka diajak nonton teater biar mereka fresh, nggak begitu nanti masuk begitu kalian masuk kampus itu besoknya pasti nyapa, mas gitu, mbak, gitu, nggak serem. Iya kan, serem itu karena kita nggak pernah ngasih apa-apa. Iya. Gitu. Ini bukan gratifikasi, tapi ngomongin soal rasa kemanusiaan. Rasa kemanusiaan. Gitu, kasih lah kesempatan dia nonton teater gitu, biar dia santai, biar dia bisa ketawa-ketawa gitu kan, pas ada adegan-adegan konyol dan membuat dia itu akhirnya mikir juga, iya ya Indonesia kayak gini kayaknya ya. Misalnya gitu, wah ini nggak beres nih kayak gini. Nah ketika diajak diskusi nyambung juga akhirnya. Kita tuh harus mendidik masyarakat dengan pola-pola yang banyak.
Iya kan, baru kepikiran kan, baru kepikiran. Iya sekali-kali apa ya pementasan itu yang nonton itu jangan mahasiswa terus. Mahasiswa sudah terlalu pintar untuk dikasih tontonan. Masyarakat umum yang mungkin nggak ngerti apa-apa tiba-tiba dikasih tontonan aja pasti mereka apresiasinya jauh lebih dahsyat. Pedagang kantin bisa itu. Betul. Bakul-bakul kantin kasih tiket, kasih aja. Sebagai rasa terima kasih, makasih ya Bu, setiap hari udah aku repotin gitu ya. Bisa. Iya kan? Udah aku repotin. Setiap kali aku mau minta makan, ya sih kita beli, cuman kan dengan apa ya effort dia gitu, untuk bisa sampai ke kampus, untuk bisa menyediakan semua yang kita inginkan. Nah, siapa tahu besoknya ketika jajan di sana, ada Mbak, bawa aja ya lah. Siapa tahu. Iya, siapa tahu. Kan perlu dicoba ya. Ntar besok uji coba. Iya, Bu, tak kasih tiket mau nonton nggak Bu gitu. Apa iki? Nah, kan biasanya gitu ya. Iya. Teater Bu, apa sih? Aku nggak ngerti. Udah nonton aja Bu, ini tanggal ini. Itu bagus ya Bu, nanti nonton aja pokoknya. Bawa kalian anak-anaknya. Nah, itu hal-hal sederhana kadang-kala kita lewatkan, padahal itu punya makna yang besar. Lebih berkesan lagi ya. Iya. Jadi supaya kita juga punya apa ya, memberikan makna pada hidup kita itu kan nggak harus berbuat sesuatu yang gede ya. Iya. Kasih tiket aja deh. Jadi bermakna buat orang lain. Begitu mereka mau datang dan papasan dengan kita di pintu, seneng banget loh. Kita yang ngerasa udah ngasih pun juga, ibunya datang. Iya. Keren nih. Wah, besoknya begitu ketemu lagi, Mbak, kemarin keren, makasih ya Allah. Wah, so sweet banget. Kasihlah kenangan terindah dengan cara itu, dengan cara-cara sederhana. Besok kita coba. Iya, kalau ngasih, dicoba. kalau ke dosen jangan gratis, Iya. wajib bayar. Wajib bayar. OTS. Bila perlu 2 kali lipat harganya. Iya kan, harga dosen Pak, gitu. Harga dosen Bu. Harga dosen. Harga dosen. Lebih bersahabat. Iya, kalau ke teman, harga teman nih berarti lebih mahal lagi. 3 kali lipat. Karena mendukung teman. Iya, karena ini yang main temenmu loh, gitu. Kalau kamu nggak dukung, wah. Kita udah deh putus aja deh. Gitu. Sayangnya malah minta gratisan. Iya. Nah itu karena temen tidak mengapresiasi. Mintanya gratis. Kalau mau masih mau menjadi teman itu ya dukung lah. Beli tiket nggak cuma 1, 10 bila perlu, dengan harga 2 kali lipat. Cocok banget. Ini mendukung. Iya, aku mendukung. Ini aku dapat gratis nih kayaknya. Enggak, aku tetap beli lah. Ntar ya. Tanggal 13 aku harus ngelingkari kalender. Nah, hal yang ingin terakhir nih ya, yang pengen saya kulik itu setelah ini, kan berarti kan ini pementasan perdana ya. Perdana. Setelah ini apa yang mau kalian kerjakan lagi? Pasti ini tuh buat gambaran ya buat adik-adik tingkat khususnya ya. Nanti kan juga mereka bisa mengerti toh. Ini ternyata pemain pentas itu seperti ini, dan juga nanti ada hal-hal yang harus dipenuhi kayak setting dan lain-lain lah. Mereka harus punya pandangan karena kan setelah kita mesti adik tingkat nanti harus menyelenggarakan juga. Dan kemungkinan ya kalau teman-teman masih bisa, itu kita bisa melobi-lobi kalau ada kayak expo ya, expo di Kajen. Nah, kita minta sama dinas terus berikan tempat kita main di situ. Itu hal-hal yang harus kita mulai sih, apalagi kita mulai menghidupkan kesenian di Pekalongan. Nggak kepikiran pingin bikin pentas lagi?
Ya itu bisa juga sih. Bisa, Dan iya. Iya, Oh, bisa apalagi di fakultas kan UKM fakultas itu cuma ada satu ya, UKMF literasi, siapa tahu dari Nah, itu kegiatan bisa. ini bisa jadi salah satu Iya. gebrakan Cikal baru Iya. buat bikin komunitas baru di fakultas. Iya, Keguruan. turunan kan gini ya. Teater itu mau tidak mau harus mengakui bahwa mereka adalah turunan dari gerakan literasi. Karena basic banget adalah literasi. Iya. Baca, terus tulis, terus kemudian yang lain-lain diaplikasikan ke dalam bentuk banyak hal. Nah, salah satunya adalah pementasan teater. Nah, itu sebenarnya cara kreatif untuk mengkampanyekan literasi ya salah satunya lewat pementasan teater itu tadi. Gitu. Kalau cuman ayo kita baca, nggak jadi. Enggak semua orang mau ngebaca Iya. buku yang membosankan itu. Betul. Kecuali kalau mereka sudah merasa butuh kan. Iya. Itu makanya bisa tuh syukur-syukur ada terjadwal secara rutin gitu kan, entah itu tahunan, entah itu 3 bulanan sekali, Iya. entah itu 1 semester sekali. Wah, itu bagus tuh, dan itu bisa menjadi sarana promosi kampus Tuh. Itu pasti dari TPI pasti akan menjadi ajang tahunan ya, kayak mungkin di universitas-universitas lain. Kemarin sempat nonton di UMK Muria Kudus, terus juga di Bandung, sama di Unikal kan tahunan juga. Nah, itu kedepannya bisa dari TPI itu menjadi ajang tahunan. Kepikiran nggak, Zor, ingin bikin pementasan keliling ke sekolah-sekolah di Kalau- lintas daerah? Kalau saat ini belum sih ya, karena Dulu tadi bisa aku- dicoba. Soalnya aku dulu zaman waktu kuliah itu saya dengan kawan-kawan waktu itu pentas di 5 kota. Pentasnya di sekolah-sekolah. Itu dalam waktu berapa? Ya otomatis berapa bulan ya berarti 3 bulan. 3 bulan sekali pindah kota. Enggak, 3 bulan Selama itu 3 bulan. full. Oh, keren. Iya. Itu dikonversi jadi nilai KKN boleh itu. Iya. Iya, bisa lagi pengabdian. Pengabdian itu kalau ke sekolah-sekolah kan itu bisa menjadi promosi kampus, terus kemudian bisa jalin kerjasama gitu. Iya. Itu keren. Zaman dulu itu aku pentas itu di Magelang, di SMA Nusantara, yang semi militer itu. Iya. Iya. Terus di Salatiga, terus di Kendal, terus di Semarang sendiri kabupaten yang di Ungaran itu. Terus satunya lagi di mana ya? Agak lupa, agak masuk Blora. Jauh ya Blora. Iya. Jadi dan itu efeknya ada, artinya mengenalkan kampus ke siswa-siswa gitu. Ya emang sih kalau kita ngomong bahwa kan ngapain effort banget gitu kan. Iya. Medsos kan udah banyak. Emang bisa diandalin? Enggak. Belum tentu kebaca. Yes. Orang sukanya nyekrol kan. Betul. Nggak ngamatin dari awal sampai akhir. Gitu. Makanya pentas itu penting banget dikelilingkan ke. Syukur-syukur bikin pentas yang akhirnya bisa menembus ke Taman Ismail Marzuki. Wah, itu beda level ya. Kalau mau nggak aku kasih tantangan untuk seperti itu? Kalau dari saya sendiri ya suka tantangan ya siap-siap saja, tapi dari sambutan teman-teman sanggupan. Kalau iya, nanti aku kontakkan dengan kawan-kawan yang ada di tim. Karena beberapa waktu lalu saya sempat ditawarin, ada nggak kelompok teater di Pekalongan yang layak untuk kami tampilkan di tim? Nah, itu masalah layaknya itu, apakah kami layak tampil di sana? Ya kan aku pengen nonton dulu. Iya, usaha dulu. Jangan pesimis. Oh iya. Ya, dan kalau sudah masuk ke tim itu lumayan, kita bisa kasih, katakanlah misalkan harga tiket itu minimal 1 juta kan bisa. Aduh. Kamu bisa dapat income. Gitu loh. Berpikirnya gitu. Iya. Jangan pengen tampil hanya di kampung sendiri. Iya. Hanya sebatas formalitas itu kan, menunjukkan kewajiban. Jago kandang toh. Iya, sebatas pemenuhan tugas. Aku ditawarin sama Mas Profesor Maman Mayana. Dia sudah
ngontak aku, ayo Mas Ribut kapan datang ke Jakarta ke tim. Bentar, aku belum berpikir untuk ke arah situ. Ya udah, bawa aja sama anak-anak misalkan. Kalau ada dan mereka siap, kita siap kok fasilitasi. Enak kan? Enak loh. Sudah ada banyak jaringan aku kalau misalkan mau tampil di sana. Cuman ya itu tadi, kualitas. Iya. Betul, itu dia. Oke, weh, sudah jam 9 ternyata. Wah. Gak kerasa ya. Pesan terakhir sebelum kita berpisah, monggo. Nabila deh yang jadi sutradara soalnya. Pesan terakhir, jangan lupa nonton teater ya, karena di sini kami pengen ngasih tahu kalau ternyata keadaan Indonesia tuh gak berubah dari waktu ke waktu, karena buktinya aja karya Putu Wijaya yang zaman dulu itu masih relate buat Relevan, dipentaskan ya. sekarang. Oke. Udah gitu aja. Udah. Oke deh, itu ya. Jadi jangan lupa dilingkari kalendernya tanggal 13 Desember ya. Pukul 7 malam ya. 19.00 di kampus UIN Gus Dur, gedung perkuliahan terpadu GPT gitu ya. Nah itu di kampus 2 di Kajen sana. Bojong apa Kajen sih masuknya? Kajen. Kajen ya. Kajen. Susah juga ya. Perbatasan. Belakangnya Perbatasan Bojong. ya. Oke deh. Oke, thank you buat kalian berempat yang sudah menyediakan waktu untuk hadir di studio. Dan terima kasih juga yang sudah bergabung. Oh iya, yang terakhir ada yang gabung, Andono. Waduh. Salam buat teman-teman Tadris Bahasa Indonesia Gus Dur. Semangat ya, ditunggu karyanya katanya. Wah, oke. Emang kamu beli? Wajib beli, Pak. Ditunggu karyanya, ntar nggak beli. Oh, beli dong. Harga teman lo ya, 2 kali lipat. Oke, dan Koja Sastra akhirnya harus saya akhiri sampai di sini. Kita ketemu minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyimak Koja Sastra bersama saya Ribut Ahwandi dari FM 91,2 Radio Kota Bati.